Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purdiana dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan tentang market risk assessment di perbankan nasional, artikel atau paper ilmiah perbankan internasional. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Artikel ini disusun sebagai hasil penelitian berupa asesmen terhadap perhitungan permodalan bank dengan memasukkan unsur market risk atau risiko pasar. Sejak BIS mengeluarkan dokumen sistematika artikel atau paper dengan judul Market Risk Assessment di Perbankan Nasional. Pertama, di sini ada pendahuluan, dan kedua ada jenis risiko yang dihadapi perbankan dan sistem manajemen risiko. Kedua, ada jenis risiko. Dan ketiga, ada metode standar BIS dengan pola perhitungan market risk atau risiko pasar. Dan yang keempat, di sini ada internal model dalam perhitungan market risk beserta persyaratan dan aplikasinya. Kelima, ada hasil empirical study yang dilakukan terhadap beberapa bank devisa besar. Dan yang terakhir di sini akan dijelaskan oleh teman-teman ringkasan dan kesimpulan. Pendahuluan. Pada artikel tentang market risk, salah satu indikator utama yang digunakan secara internasional untuk mengukur kondisi suatu bank, khususnya kemampuan untuk bank mengcover risiko yang dihadapi adalah besarnya risiko kecukupan modal atau CAR. Rasio CAR yang merupakan hasil pembagian modal atas aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR secara tegas menunjukkan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi suatu bank, maka semakin besar pula modal yang harus disediakan. Dan pada bulan Juli 1988, BIS Committee on Banking Supervision atau komite mengeluarkan standar perhitungan CAR yang disebut Basel Capital Accord atau BCA, dan disepakati oleh negara-negara maju untuk diterapkan secara penuh mulai akhir tahun 1992. Namun demikian, BIS menyadari bahwa BCA masih belum sempurna karena baru memasukkan unsur kredit risk atau risiko kredit. Sementara dalam kegiatan usahanya, bank juga terekspos terhadap risiko lain seperti market risk atau risiko market, risiko pasar, dan operational risk atau risiko operasional. Dan terakhir, dalam paper ini atau artikel ini akan dibahas perlunya penilaian risiko atau termasuk market risk yang dihadapi oleh bank dan keterkaitannya dengan ketersediaan modal. Kemudian akan dilanjutkan pendekatan perhitungan CAR yang memasukkan unsur market risk atau risiko pasar dari BIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan risiko dalam perbankan. Nah, sebelumnya, manajemen risiko itu merupakan aktivitas mengelola risiko sehingga dapat diminimalisir terjadinya di masa yang akan datang. Nah, dengan dukungan prasarana yang memadai seperti organisasi dan sistem informasi. Kemudian, kegiatan pengendalian risiko itu dapat dibagi menjadi 3 tahap, di mana tahapan yang pertama itu adalah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian tahapan yang kedua adalah membatasi dampak negatif atau kerugian terhadap bank. Kemudian tahapan yang terakhir itu adalah menerima risiko dengan shifting risk atau menambah modal. Nah, selain itu, jenis-jenis risiko itu terbagi menjadi 3 yang diperhitungkan oleh BIS ya. Yang pertama, jenis risiko credit risk. Maksudnya di sini merupakan risiko yang muncul jika pihak yang lain itu gagal memenuhi kewajibannya kepada bank atau disebut continuity risk. Kemudian jenis risiko yang kedua itu adalah over national risk. Maksudnya di sini adalah risiko yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank seperti kegagalan sistem komputer serta tindakan ilegal dari orang dalam atau sebagainya. Kemudian jenis risiko yang terakhir itu biasa disebut dengan market risk. Maksudnya di sini merupakan risiko kerugian bank pada posisi on maupun off
yang menghasilkan balance sheet akibat perubahan harga pasar dan instrumen kerugian valuta atau komoditi lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amalia akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang market risk dengan metode standar BIS. Tujuan dari penerapan amandemen market risk ini mensyaratkan bank untuk menyediakan modal yang eksplisit dan cukup terhadap risiko perubahan harga dalam aktivitas trading yang dilakukan. Risiko-risiko pasar atau market risk yang harus diperhitungkan adalah yang pertama, risiko perubahan harga pasar dari instrumen keuangan atau equities yang sensitif terhadap perubahan suku bunga yang terdapat pada trading book bank. Yang kedua yaitu risiko perubahan suku bunga dari instrumen-instrumen keuangan non-derivatif. Yang ketiga yaitu risiko perubahan nilai tukar dan risiko memegang posisi dalam komoditi pada seluruh kegiatan usaha bank, trading book maupun banking book. Metode standar memfokuskan pengukuran terhadap 4 jenis market risk atau risiko pasar. Yang pertama yaitu interest rate risk. Perhitungan kapital untuk interest rate risk terbagi dalam 2 jenis, yaitu specific risk dan general market risk. Yang kedua yaitu equity position risk. Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam equities pada trading book. Yang ketiga yaitu foreign exchange risk. Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam valuta asing termasuk emas. Yang keempat atau yang terakhir yaitu commodity risk. Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam komoditi seperti hasil pertanian, mineral, dan logam berharga selain emas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatul Khair, NIM 19050226, akan menjelaskan materi tentang internal model atau metode alternatif, persyaratan kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, persyaratan kuantitatif yang ditentukan base antara lain: 1. Menggunakan metode value at risk atau VAR yang dihitung harian dengan 99% dan one-tailed confidence interval. Yang kedua, patokan fluktuasi harga atau price shock yang digunakan dalam model adalah minimum selama 10 hari perdagangan atau trading days, sehingga holding period minimum juga sama dengan periode tersebut. Yang ketiga, model yang dipakai menggunakan data historis hasil observasi minimal selama 1 tahun. Yang keempat, besarnya capital charge. Untuk bank yang memakai internal model adalah yang lebih besar di antara nilai VAR kemarin atau 3 kali rata-rata VAR harian selama 60 hari kerja terakhir. Selanjutnya, persyaratan kualitatif yang ditentukan base antara lain: 1. Memenuhi kriteria umum dari sistem manajemen risiko yang memadai. Yang kedua, memiliki standar kualitatif dalam hal terjadi kesalahan dalam penggunaan internal model. Yang ketiga, memiliki pedoman untuk penggolongan faktor market risk yang memadai. Yang keempat, memiliki standar kuantitatif berupa parameter statistik minimal yang umum dalam pengukuran risiko. Yang kelima, memiliki pedoman untuk stress testing. Yang keenam, memiliki prosedur validasi untuk kesalahan eksternal dalam penggunaan model. Dan yang ketujuh, memiliki aturan yang jelas jika bank menggunakan gabungan antara internal model dan metode standar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 19050223. Saya dari perwakilan kelompok 6 akan melanjutkan materi dari saudari Niswatul Khair, yaitu studi empiris perbankan nasional. Sejak krisis ekonomi melandai Indonesia pada tahun 1997, perbankan nasional mengalami penurunan modal yang sangat drastis, yang bahkan mengakibatkan total modal industri perbankan menjadi negatif. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah penyelamatan industri perbankan, antara lain dengan
restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan. Namun demikian, mayoritas bank di Indonesia pasca kritis masih kesulitan untuk mencapai level CAR minimal sebesar 8% yang ditargetkan harus tercapai pada akhir tahun 2001. Target tersebut pun hanya didasarkan pada perhitungan CAR menurut Basel Accord 1988, sehingga jika aspek market risk ikut diperhitungkan sesuai amandemen 1996 akan semakin memperbesar upaya perbankan nasional untuk memenuhinya. 2. Implementasi ketentuan permodalan dari BIS. Perhitungan capital charge untuk mengcover market risk seperti yang dipersyaratkan dalam metode standar BIS maupun internal model memerlukan beberapa kondisi, antara lain bank memiliki risk management system dan risk management unit yang memadai. Bank memiliki sistem administrasi yang dapat memisahkan antara instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan untuk investasi yang jatuh tempo. Bank memiliki SDM yang kapabel dan mempunyai keahlian dalam bidang risk management. Bank memiliki sistem informasi yang efisien dan akurat sebagai input dalam risk management system. Beberapa kondisi di atas menunjukkan bahwa pengukuran capital charge untuk market risk sesuai aturan BIS membutuhkan persyaratan yang jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan persyaratan dalam perhitungan capital charge untuk credit risk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari semua itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbankan nasional yang berencana menjadi internationality active banks cepat atau lambat harus menerapkan aspek market risk dalam perhitungan permodalannya sesuai amandemen BIS 1996. Yang kedua, berdasarkan hasil studi empiris dapat dikemukakan bahwa CAR bank turun relatif signifikan apabila market risk diterapkan, terutama bagi bank-bank yang mempunyai posisi obligasi pemerintah dengan suku bunga faikit yang cukup dominan. Dengan demikian, menurut hemat kami, menerapkan market risk dalam perhitungan CAR di perbankan Indonesia belum dapat dilaksanakan selama obligasi pemerintahan bersuku bunga faikit yang tidak di-handing masih mendominasi portofolio perbankan. Namun demikian, manajemen market risk perlu diterapkan untuk antisipasi penerapan CAR yang mencakup market risk. Yang ketiga, perhitungan market risk dengan metode standar BIS umumnya menghasilkan capital charge yang lebih tinggi daripada perhitungan dengan internal model. Hal ini disebabkan prinsip prudensialnya yang lebih diutamakan oleh BIS. Besarnya capital charge untuk mengcover market risk menunjukkan bahwa perbankan nasional menghadapi resiko yang signifikan dalam kegiatan operasionalnya, khususnya untuk posisi yang terekspos terhadap interest rate risk dan foreign exchange risk. Bank Indonesia atau lembaga pengawas bank harus memiliki kemampuan dalam bidang risk assessment dan berbagai metodologinya sehingga dapat melakukan verifikasi terhadap internal model yang ingin diterapkan oleh perbankan dalam perhitungan resiko atau CAR yang sesuai persyaratan dalam amandemen BIS 1996. Yang terakhir yaitu dalam rangka menerapkan manajemen market risk, Bank Indonesia sebagai regulatory
authority perlu menerapkan rambu-rambu berupa risk management guidelines hingga dapat menjadi pedoman bagi bank dalam menyusun sistem dan unit manajemen risiko yang memadai. Dengan demikian, bank secara individual dapat mengontrol exposure resikonya pada level yang wajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.